Setelah mengirim utusan itu, Feng Tianxing berpikir keras lagi. Apakah akan pergi atau tidak ke undangan ini? Jika dia pergi, apakah dia bisa lulus ujian yang diberikan oleh Galo dengan aman di area di bawah yurisdiksinya? Jika dia tidak pergi, apakah dia bisa membiarkan Galo tumbuh begitu kuat? Pada akhirnya, saya mengobrol dengan Dan sendirian sebentar, dan memastikan bahwa saya harus berpartisipasi dalam konferensi burung gereja biru dan pergi hari ini. Angin dingin menderu, dan Feng Tianxing melewati hutan yang dalam, melangkah keluar dalam satu langkah, merobek ruang, dan muncul di ujung lain dari hutan lebat dalam sekejap. Dalam kasus lain, bahkan jika bawahan Jia Luo ingin mengetahui keberadaan Feng Tianxing dan menyimpulkan perkiraan kekuatannya melalui kecepatannya, itu akan sangat sulit, karena mereka tidak tahu kapan Feng Tianxing akan berangkat. Tapi sekarang, Feng Tianxing memiliki batas waktu keberangkatan yang jelas, dan rutenya sudah ditentukan. Sebulan sebenarnya bukan waktu yang lama. Untuk sebagian besar iblis, mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk sampai ke sana, dan Feng Tianxing tampaknya tidak terkecuali. Hanya perlu meninggalkan beberapa mata-mata di jalan yang diperlukan untuk menentukan kultivasi mereka. Dan perawatan ini seharusnya hanya untuk diri sendiri. Kekuatan iblis lain seharusnya sudah dieksplorasi hampir, tetapi dia tidak melakukan banyak gerakan, tetapi dia tampak misterius. Jia Luo tidak akan pernah mengizinkan variabel lain dalam dirinya. Dan solusi Feng Tianxing sangat sederhana, peluk pahamu. Sepanjang yurisdiksi beberapa kota utama, Feng Tianxing menemukan darah agunan dari keluarga utara. Siapa yang kamu cari? Melihat penampilan akrab Feng Tianxing, perlombaan iblis yang menjaga gerbang keluarga bertanya dengan curiga. Apakah patriark Anda ada di sini? Saya ingin meminjam portal. Jika Anda melawan arah angin, laporkan saja nama saya. Mendengar 3 kata Feng Tianxing, klan iblis sedikit terkejut, dan buru-buru melangkah maju dengan ekspresi antusias. Jadi itu Laksamana Feng. Saya pikir itu terlihat familiar. Tolong cepat masuk. Kali ini benar-benar salahku karena penglihatanku yang buruk. Aku tidak mengenalinya pertama kali. Perintah patriark kita baru saja turun beberapa waktu lalu. Selama kamu datang, persyaratan apapun akan benar-benar dipenuhi. Patriark kita ada di dalam. Aku akan membawamu ke sana. Tidak ada yang perlu diganggu atau diganggu. Kaulah yang membantuku saat itu, dan patriark datang ke sini untuk memberikan instruksi. Feng Tianxing sangat terkejut dengan sambutan hangat itu. Tapi itu bukan kebetulan. Lagi pula, saya telah melakukan banyak hal untuk para patriark dari klan iblis. Dengan yurisdiksi Laksamana, saya dapat menyediakan sumber daya yang cukup bagi mereka untuk memulihkan sebagian besar energi iblis mereka. Kebaikan ini langsung penuh. Ras iblis langsung membawa Feng Tianxing ke aula, dan langsung menuju ke Nos Candi. Patriark, Laksamana Feng memiliki sesuatu untuk mencarimu. Nos Candi segera bangkit, dan duduk di sampingnya bersama Feng Tianxing dengan ekspresi hangat di wajahnya. Laksamana Feng, katakan saja, selama aku memilikinya di sini, aku pasti akan memberikannya padamu. Feng Tianxing juga menanggapi dengan sopan, menjelaskan niatnya. Tapi ini hanya membuat iblis di samping kesal. Flo meraba dagunya, melihat penampilan Nos Candi. Sepertinya dia tidak berniat mengatakan sepatah kata pun padanya. Ini memang sangat tidak mengenakan. Jelas saya datang duluan. Semuanya pasti ada yang duluan datang, duluan pesan. Sementara dia tidak puas, tiba-tiba dia mendengar Nos Candi mengatakannya lagi. Laksamana Feng, lihat, kebetulan saya memiliki kapal terbang di tangan saya. Jika Anda ingin menggunakannya, Anda dapat menggunakannya, dan itu tidak akan menghabiskan banyak sumber daya. Ini benar-benar tidak perlu. Mendengar ini, Flo tidak tahan lagi. Segera terbatuk, lalu berkata, Patriark Nos Candi, Anda tampaknya memiliki masalah dengan keputusan ini. Aku datang berkunjung lebih dulu, dan pertama kali mengusulkan untuk meminjam kapal terbang ini untuk transportasi. Persis masalah inilah yang baru saja aku diskusikan denganmu, kan? Mengapa kamu membiarkan dia menggunakannya begitu dia datang, alih-alih meninggalkan orang yang masih hidup sepertiku? Siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat kemarahan yang tersembunyi dalam pertanyaan Flo. Nos Candi buru-buru bangun dan meminta maaf. Kakak Flo, masalah ini agak istimewa. Patriark dalam bahaya beberapa hari yang lalu, dan Laksamana Feng yang datang untuk membantu. Selain itu, tempat kami tidak jauh dari yurisdiksi Laksamana Feng. Setelah ketua patriark mengetahuinya, dia secara khusus memerintahkan kami untuk menunggu. Jika Laksamana Feng memiliki permintaan, kami akan memenuhinya secepat mungkin tanpa penundaan. Kakak Flo, maaf kali ini. Soalnya, ini layak. Saya akan segera meminjam kapal terbang dari garis keturunan agunan lain selama sekitar 10 hari. Bagaimana? Meskipun Flo mendapat manfaat dari kata-kata permintaan maaf, dia benar-benar tidak bisa menerima alasan ini. Dari sudut pandang orang normal, Feng Tianxing hanyalah seorang laksamana. Kemampuan apa yang patriark berutang budi padanya?
Ini hampir seperti menggertak seorang anak dengan ini. Bagaimana itu mungkin? Apa tingkat patriark kepala? Gilirannya untuk bergerak. Flo mengetuk meja dengan jarinya. Wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit lebih dingin. Patriark North Candi, aku tidak akan mundur dalam masalah ini hari ini. Aku perlu meminjam kapal terbang untuk membiarkan orang dewasa lain pergi ke kota iblis. Kurasa kamu tidak perlu memikirkan identitas karakter ini lagi. Timbang dengan hati-hati sebelum berbicara. Feng Tianxing di samping mendengar ini dan dengan cepat berbicara. Lagi pula, saya hanya datang ke sini untuk meminjam kapal terbang. Jika saya dapat memiliki satu orang yang lebih kuat, mungkin itu dapat membantu saya melawan mata-mata Galo yang mengintip. Itu yang terbaik dari kedua dunia. Namun, sebelum Feng Tianxing membuka mulutnya, Flo langsung menumpahkan amarahnya pada Feng Tianxing. Diam. Siapa yang memberimu izin untuk berbicara? Laksamana berpura-pura seperti apa di depanku? Izinkan saya memberitahu Anda dengan jelas bahwa orang yang akan memanggil kapal terbang kali ini adalah orang yang hebat. Jika Anda memprovokasi dia, Anda akan menyesalinya dan tidak mencari saya. Hanya sepatah kata, Anda setuju atau tidak? Feng Tianxing mengangkat bahu tak berdaya. Aku juga sangat membutuhkan. Flo mencibir. Itu alasan yang bagus. Mari kita cari alasan yang lebih bisa diandalkan lain kali. North Candi, beri aku kata cepat. Maukah kamu meminjamkanku kapal terbang ini? North Candi juga memiliki senyum masam di wajahnya, mengirimkan transmisi suara beberapa kali untuk membujuknya. Kakak Flo, jangan marah. Apa yang saya katakan itu benar, dan itulah yang dimaksud Kepala Patriark. Jika Anda tidak mempercayai saya, pergilah ke Kepala Patriark. Bisakah saya masih berbohong kepada Anda tentang ini? Berapa tahun apakah kedua saudara kita sudah berteman? Flo masih enggan, masih tidak memberikan wajah Feng Tianxing, dan langsung berteriak. Memintamu, memberi atau tidak memberi. Dia bisa menanggung kebrutalan North Candi oleh Flo. Lagi pula, dia tidak melakukannya dengan baik dalam masalah ini. Tapi dia tidak tahan menjadi begitu galak pada Feng Tianxing. Apakah Anda bercanda? Itu adalah seorang bangsawan yang dipilih sendiri oleh Patriark, yang berani menyinggung. Nadanya sedikit berubah. Perahu terbang digunakan oleh Laksamana Feng, dan urusan orang lain dapat dikesampingkan untuk sementara waktu. Ini adalah sikap saya. Flo menatap North Candi dengan tajam, dan pergi begitu saja.